Pemilu Amerika Serikat 2020 berakhir dengan Joe Biden muncul sebagai pemenang. Ia menjadi Presiden Amerika terpilih didampingi Kamala Harris sebagai Wakil Presiden terpilih. Adapun Joe Biden akan dicatat sebagai Presiden Amerika ke-46 di usia 78 tahun, sementara Kamala Harris akan dicatat sebagai Wakil Presiden Amerika perempuan pertama. Hal spesial pada pemilu Amerika Serikat tidak terbatas pada dua hal itu saja. Jika dicek lebih jauh, ada berbagai catatan dan capaian unik dalam pemilu Amerika Serikat kali ini. Berikut beberapa di antaranya. Virus corona, COVID-19, mengubah jalannya pemilu AS tahun ini. Agar warga tidak membludak di tempat pemungutan suara, mereka dianjurkan mengirimkan pilihan mereka via pos. Hasilnya, 65 juta pemilih menggunakan mekanisme tersebut. Dampak dari pilihan itu, pemilu AS berlangsung menegangkan. Presiden Amerika terpilih Joe Biden sempat diprediksi tertinggal dari Donald Trump. Namun, begitu surat-surat suara dari pos itu masuk, ia memenangkan keadaan dan keluar sebagai pemenang. Selama 4 hari, warga Amerika memantau siapa yang akan mengumpulkan suara elektoral terbanyak, Joe Biden atau Donald Trump. Karena surat suara yang telat masuk, Joe Biden baru dipastikan sebagai pemenang di akhir pekan ini. Andai pemilu AS dilihat dari suara populer, Joe Biden akan keluar sebagai pemenang lebih mudah. Ia mengumpulkan 4 juta suara lebih banyak dibandingkan Donald Trump. Adapun total suara yang ia kumpulkan adalah 74,8 juta, memecahkan rekor Barack Obama, 69,4 juta. Incumbent Donald Trump masih populer di kalangan pemilih pria kulit putih. Menurut laporan Edison Research, 58% pria kulit putih yang mengikuti pemilu memilih untuk mendukung Donald Trump. Namun, angka itu 4% lebih rendah dibanding pemilu sebelumnya. Incumbent Donald Trump menambah jumlah mantan Presiden Amerika yang hanya mampu bekerja selama 1 periode. Donald Trump menjadi orang ke-11. Sebelum ia, mantan Presiden Amerika 1 periode lainnya adalah George H. Bush atau ayah dari mantan Presiden Amerika George W. Bush. Dalam rentang 24 jam, Twitter memberikan 6 peringatan kepada Donald Trump agar tidak memberikan pernyataan atau klaim yang menyesatkan soal pemilu AS. Alhasil, tweet Donald Trump tidak tampil secara publik. Pemicunya tentu kemenangan Joe Biden di pemilu AS. Ketika Joe Biden dinyatakan sebagai Presiden Amerika terpilih, incumbent Donald Trump jelas tidak terima. Seperti biasa, via Twitter, ia mencurahkan seluruh kekesalan dan tuduhan-tuduhannya, termasuk dugaan kecurangan dalam penghitungan suara. Seperti dikatakan di atas, Kamala Harris menjadi perempuan pertama yang berhasil mencapai posisi Wakil Presiden Amerika. Sebelum dia, 48 Wakil Presiden Amerika pendahulunya adalah pria semua. Bahkan, semuanya adalah pria kulit putih. Untuk pertama kalinya dalam 18 tahun Partai Demokrat menang di Georgia. Di sana, Joe Biden memimpin Donald Trump dengan keunggulan tipis, 49,5% melawan 49,3%. Terakhir kali figur Demokrat berjaya di sana, itu di zaman Bill Clinton pada pemilu AS 1992. Selain di Georgia, Joe Biden juga membawa Demokrat ke kemenangan pertamanya di Arizona. Di sana, Joe Biden unggul dari Donald Trump dengan perolehan suara 49,6% melawan 48,9%. Adapun terakhir figur Demokrat menang di Arizona adalah di tahun 1996, lagi-lagi masa Bill Clinton. Perempuan yang diduga mengirim surat beracun ke Donald Trump telah ditangkap. Dikutip dari CNN, Senin, tanggal 21 September tahun 2020, perempuan tersebut ditangkap di perbatasan Amerika ketika dirinya mencoba masuk ke negara bagian New York dari Kanada. Adapun saat ditangkap, perempuan itu tengah membawa senjata api.
Hingga berita ini ditulis, identitas dari perempuan itu belum diungkap oleh aparat penegak hukum Amerika. Selain itu, ia juga belum ditetapkan sebagai tersangka walaupun hal itu, menurut Kejaksaan Washington, hanya masalah waktu saja. Diberitakan sebelumnya, pada pekan lalu, aparat Amerika berhasil mencegah surat berisi racun risin yang dikirimkan ke Presiden Amerika Donald Trump. Ketika ditelusuri, surat tersebut diyakini dikirim dari Kanada sehingga aparat kemudian memfokuskan pencarian pelaku di sana. Salah seorang investigator, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada CNN bahwa surat racun risin itu dikirim dari St. Hubert, Quebec, Kanada. Adapun risin di dalam paket tersebut sudah digiling ketika ditemukan. Sebanyak 500 mikrogram dari racun risin tersebut cukup untuk membunuh satu orang dewasa. Dibutuhkan 2 tes untuk memastikan benda yang ditemukan oleh aparat adalah racun risin. Hal itu sendiri, kata investigator terkait, merupakan bagian dari standar keamanan yang diterapkan untuk semua surat serta paket untuk Gedung Putih. Kepolisian Kanada belum mau berkomentar atas penangkapan yang terjadi. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan FBI untuk proses investigasi terkait. Kami tidak dalam posisi diperbolehkan untuk berkomentar, ujar mereka. FBI, secara terpisah, menyatakan bahwa investigasi masih berjalan setelah penangkapan dilakukan. Itulah beberapa fakta di balik pemilu Amerika Serikat tahun 2020.